Pertama-tama aku mau tanya dulu deh, gimana kabar semuanya nih? Gimana nih kabar pendengar setia 24,2 FM yang selalu ready standby dikabarin meskipun live-nya baru dikabarin 3 menit yang lalu atau misalkan kayak 4 menit sebelum mulai gitu. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik ya. Kalau aku sendiri sih hari ini tadi kegiatannya pagi-pagi jam 8 aku terbangun. Enggak ada yang jam 7 aku terbangun karena panggilan alam. Lalu aku lanjut kelas pagi jam 8 pagi. Itu aku kelas. Abis itu aku ngerjain UAS dari jam 9 sampai jam 12 aku dikumpul. Itu bener-bener aku tadi klik hand in-nya itu jam 12 teng. Terima kasih karena jariku sangat tremor. Jadi aku salah baca soal, aku pikir aku sudah aman. Ternyata soalnya aku kerjakan salah. Tuh kan, abis itu tadi abis aku UTS sih, aku udah UAS kebetulan, udah mau naik semester 5. Abis itu aku langsung ada kegiatan JKT48, ada 2 kegiatan. Lalu aku bikin Rhapsody duet di TikTok dan sudah aku upload di Instagram juga. Tapi kalau misalkan emang mau lebih praktis bisa aja langsung ke TikTok aku Siska JKT48. Iya, aku semester 4 karena kebetulan aku gap year ya. Aku harusnya masuk kuliah itu harusnya aku 2018, tapi kan aku gap year, aku jadi 2019 baru mulai. Nah, aku tadi sarapan di sela-sela kelas pagi ya. Jadi aku itu on cam, jadi aku berusaha sekuat tenaga gimana caranya supaya gue makan tapi gak ketahuan gitu. Karena emang sebenarnya boleh aja makan, cuma makan yang ringan-ringan, bukan makan nasi uduk. Kebetulan saya tadi makannya nasi uduk gitu ya. Gitu. Wah, pada baik nih kabarnya, puji Tuhan kalau misalnya pada baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Begitu. Karena emang selain emang COVID lagi marak-maraknya banget ya guys, kayak melonjak tajam. Tapi juga ini tuh memasuki musim pancaroba, bener gak sih? Kayak dari panas tiba-tiba kehujanan. Aku aja tadi mau ke tempat latihan, mau ke tempat kegiatan aja, dari kosan tuh gak hujan. Jadi kayak aku udah lihat, wih gila nih gak mendung nih, bisa nih langsung naik gojek. Tapi ternyata di tengah-tengah pas udah mau sampai, loh kok tiba-tiba hujan gitu. Jadi kan emang harus kuat-kuatin diri, jangan lupa minum vitamin dan jangan lupa konsumsi buah dan sayuran yang berserat. Itu juga aku mengingatkan diri aku sendiri karena aku sangat susah makan sayur. Aku cuma sukanya kentang. Gitu. Iya, prokesnya juga jangan lupa guys, bener banget tuh. Jadi sekarang kita mau ngapain nih guys? Nah, untuk menemani malam hari ini, karena kebetulan aku baru aja upload duet Rhapsody, kalian boleh banget guys ikutan karena aku tuh senang banget. Enggak sih, kita semua senang banget karena ternyata Rhapsody itu lagi boom lagi ya di TikTok apalagi. Terus kayak banyak banget orang yang jadi nyanyiin Rhapsody. Karena jujur aku mau cerita sesuatu, tapi sebelum cerita sesuatu itu aku mau pasang BGM dulu, jazz song kali ya. Hari ini kita mau ngejazz, relaxing jazz gitu, kayak chill out aja. Jadi aku tuh waktu itu pernah naik lift dari F1 ke F4 karena aku mau teater waktu itu. Dan di lift itu ada 2 orang cowok pakai tas gym. Maksudnya kayak ya emang mungkin dia mau nge-gym karena kan sebelah teater kebetulan satu lantai sama salah satu tempat gym ya yang terkenal juga. Abis itu aku udah tuh nunggu kan di lift ya kan. Terus tiba-tiba 2 cowok ini nyanyi guys, kasih andai anganku bersuara, tapi kayak cuma humming doang, cuma kayak na gitu dong. Terus kayak aku kayak wow, kayak aku merasa ternyata Rhapsody ada yang tahu banyak gitu, maksudnya banyak banget yang tahu sekarang gitu. Mungkin dari mereka yang belum tahu JKT48 sebelumnya jadi tahu karena lagu Rhapsody it's good banget nggak sih? Jadi ayo kita sama-sama menaikkan JKT48 juga, dari kaliannya juga, dari membernya juga, dan dari staffnya juga pasti. Jadi semoga
dengan boomingnya lagu Rhapsody ini bisa mengembalikan kejayaan JKT48. Dan karena kan gak ada yang mustahil ya, bener gak sih? Banyak yang suka Rhapsody meski bukan FJKT48 nih, kata ada yang bilang gini nih. Iya bener banget, soalnya kan aku juga sempat lihat TikTok, loh kok banyak banget gitu yang pakai soundnya Rhapsody. Sumpah aku senang banget meskipun aku bukan Senbatsu-nya, tapi kayak ya I'm one of JKT48 member gitu. Jadi kayak ya I'm proud too gitu. Karena kalau misalnya kita banggakan suatu hal, nggak harus kita dengan memiliki hal tersebut, betul nggak sih? Jadi kayak ya aku senang banget. Jadi Rhapsody genrenya pop, jadi banyak yang suka. Iya mungkin itu juga membantu ya. Tapi bukan berarti karena J-pop itu banyak yang gak suka sih, enggak sih. Mungkin kalau misalkan J-pop atau lagu-lagu JKT48 pada umumnya itu lebih kayak segmented kali ya. Jadi kayak mungkin gak agak sedikit di luar radar orang-orang awam gitu ya, mungkin. Tuh kan merasa bangga, iya dong pasti. Cocok banget sama kuping Indo sih, asik banget emang sih. Karena emang bener-bener kayak lagu yang dimakan sama orang-orang Indo sih sebenarnya, ya gak sih? Dan sering juga iya nih pernah di cover sama Tiara dan lain-lain juga. Emang iya, karena kalau stasiun televisi tuh banyak banget juga artis yang nyanyi Rhapsody gitu. Rhapsody. Nah guys, kita hari ini temanya apa ya? Ada di sini ada yang namanya Earth namanya, terus dia pakai bahasa Thailand. Aku tahu kalau kamu bukan Earth sungguhan, jadi aku tidak akan tertipu. Bohemian Rhapsody. Jadi bikin begging gak sih? Aku pernah bikin begging dong. Ow. Kalian mau request lagu apa? Gimana kalau misalnya kita kayak bedah lagu galau? Apa? Masa galau mulu sih? Coba kita humming aja ya. Mas Bumi ganteng, iya dong. Hari ini karena udah malam jadi aku nggak pengen jeduk-jeduk, pengennya kayak yang chill aja gitu. Semangat yang lagi kerja, semangat yang lagi kerja. Ada yang bilang bedah lagu Dandelion. Oke. Sebelum kita bedah lagu Dandelion, gimana kalau misalnya kita dengerin dulu lagunya gak sih? Jadi buat pendengar 24,2 FM, kita sekarang bakal mendengarkan lagu dari JKT48 Dandelion, ya gak sih? Tanpa monocation, ketukan hati Dandelion hanya di 24,2 FM. Sekuntum bunga dandelion yang mekar di pinggiran. Musim dingin yang panjang telah usai, dan musim semi yang ku
jatuh cinta. Di jalan menuju sekolah yang harusnya sudah biasa. Oke, sekarang kita lebih baik kita usai di sini. Lebih baik kita beda lagunya tapi perbait gak sih supaya tidak menghabiskan waktu, bener gak? Akankah ku jatuh cinta? Sekuntum bunga dan delion yang mekar di pinggir rel. Musim dingin yang panjang telah usai, dan musim semi yang ku nanti telah tiba. Melangkah di jalanan yang terang, akankah ku jatuh cinta? Nih ya, sekuntum bunga dan delion yang mekar di pinggir rel. Ya ini pasti kayak udah apa ya yang aku suka dari lagu Japan. Maksudnya kayak lagu AKB48 itu dia tuh sangat detail gitu gak sih guys? Kayak ya bener-bener latar tempatnya latar tempatnya tuh dijelasin, waktunya dijelasin, suasananya tuh dijelasin. Ini sekuntum bunga dan delion, ada sekuntum bunga dan delion yang mekar di pinggir rel kereta mungkin ya. Musim dinginnya panjang telah usai, dan musim semi yang ku nanti tak tiba. Melangkah di jalanan yang terang, akankah ku jatuh cinta? Ya udah itu pasti kalian ngerti lah ya. Kita lanjut ke bait 1. Di jalan menuju sekolah yang harusnya sudah biasa, aku merasa berbeda dari diri yang kemarin. Itu kan dia jalan ke sekolah terus dia lagi merasa, kenapa diriku tuh kok berbeda dengan yang kemarin gitu. Musim yang kemarin Sudah layu, angin pun mengubah arahnya. Setiap orang di dunia mampu terlahir kembali. Terus ini ya, musim yang kemarin sudah layu, angin pun berubah arahnya. Ya gak sih, kok gue jadi takut salah lirik. Benar. Angin pun mengubah arahnya, setiap orang di dunia mampu terlahir kembali. Itu berarti ya musim yang kemarin tuh selalu mungkin kayak masa lalu, ya udah gak sih, kayak udah lewat gitu. Setiap orang di dunia tuh mampu terlahir kembali. Jadi masa lalu kita gimana ya kita orang di dunia itu pasti bisa jadi orang yang baru. Maksudnya bukan kayak berubah tiba-tiba jadi Power Ranger, cuma kayak terlahir kembali menjadi sosok yang lebih dewasa, sosok yang lebih bijak misalkan, dengan ya apa yang udah dia lewati di musim yang sebelumnya, kayak masa lalu apa yang udah dia punya gitu. Tuh kan. angin pun mengubah arahnya. Setiap orang di dunia mampu terlahir kembali. Bunga dan dahlia pun bisa mekar di tempat ini. Aku serasa diajari arti kesungguhan dan tekad hidup yang kuat. Mengapa mata ini menjadi panas? Nah ini bunga dan delion pun bisa mekar di tempat ini. Aku serasa diajari arti kesungguhan dan tekad hidup yang kuat. Mengapa mata ini menjadi panas? Jadi dia tuh mau nangis ya, matanya menjadi panas. Bunga dan delion pun bisa mekar di tempat ini tuh berarti aku sih merasanya bunga dan delion tuh kayak harapan gak sih? Kalau aku sendiri ya, selama aku membawakan status idol New York, aku mikirnya kayak bunga dan delion bisa mekar di tempat ini. Jadi dimanapun kita berpijak kayak ada harapan yang bisa mekar di situ gitu. Kayak aku serasa diajari arti dari harapan itu, dari harapan yang mekar itu gue jadi punya arti nih. Gue jadi punya arti dan gue jadi tahu gimana sih tekad hidup dan hidup yang kuat, kesungguhan hidup tuh gimana gitu. Ini judulnya by the way Tanpopo no Keshin, Keteguhan Hati dan Delion dari JKT48 dong pastinya.
Lanjut. harapan dan Masa depan kan ada di sini. Jiwa dalam rumput liar itu dengan kokohnya membimbing diri ini. Suatu saat bayangan ini akan menjadi cahaya. Ini berarti mimpi harapan dan masa depan itu ada di sini. Jiwa dalam rumput liar itu dengan kokohnya membimbing diri ini. Suatu saat bayangan ini akan menjadi cahaya. Menurut aku jiwa dalam rumput liar itu mungkin kayak rumput liar itu aku sih waktu itu kayak menurut aku ya, ini bisa semua orang punya interpretasi beda-beda. Cuma kalau menurut aku nih, jiwa dalam rumput liar itu tuh kayak ya jiwa kita meskipun di samping kiri kanan kita tuh bukan rumput liar ya, mungkin itu bisa aja seperti kayak keadaan yang tak menentu gak sih? Gitu. Apa sih Kak Piaru gambar babe? Gitu kan, jadi kayak jiwa dalam, kayak aku punya jiwa mas di tengah-tengah keadaan yang gak menentu, di tengah keadaan yang sangat apa sih amburadul istilahnya, tapi dia itu ya jiwaku tuh masih waras dan dia tuh bisa membimbing aku gitu dan punya cahayanya sendiri gitu. Suatu saat diri aku tuh bisa bersinar, akan menjadi cahaya gitu. Lanjut. Suatu saat bayangan ini akan menjadi cahaya. Kita lanjut ke bait 2 nih. Muram karena nasib buruk yang jarang ku alami. Ku merasa malu sendiri yang begitu sering ribut. Nih pasti ngerti kan ya, muram karena nasib buruk yang jarang kau alami. Jadi dia mungkin kayak selama ini hidupnya beruntung, atau mungkin kayak emang ya ini mungkin artinya sesuai dengan liriknya ya. Berarti muram karena nasib buruk yang jarang kau alami, ku merasa malu sendiri yang begitu sering ribut. Jadi ku merasa malu sendiri yang begitu sering ribut. Jadi kayak kenapa aku ribut terus ya, kenapa aku meributin keadaan terus. Lanjut. Langit biru yang tidak berawan, burung pun terbang bebasnya. Musim hujan yang lalu pun ada demi hari ini. Nih, langit biru yang tidak berawan, burung pun terbang bebasnya. Yaitu seperti sesuai sama kiasan, artinya sesuai dengan liriknya. Musim hujan yang lalu pun ada demi hari ini. Bunga, sedang bergoyang dengan rendah hati di dalam jiwa. Siapapun itu yang mudah dilupakan di keseharian yang kita jalani. Nah ini aku suka banget sih, ini tuh ref 2. Aku suka sekali lirik ref 2 ini guys, soalnya kayak bunga dandelion yang aku sadari sedang bergoyang dengan rendah hati di dalam jiwa. Siapapun itu yang mudah dilupakan di keseharian yang kita jalani. Kayak aku sebenarnya agak bingung sih. Bunga dandelion yang tak aku sadari sedang bergoyang dengan rendah hati di dalam jiwa. Siapapun itu yang mudah dilupakan, karena waktu itu aku menempatkan diri aku pas setiap aku dapat pas lagi ini tuh kayak aku mudah dilupakan. Jadi sebagai ini kenapa aku sering sedih weh. Siapapun itu yang mudah dilupakan di keseharian yang kita jalani. Jadi mungkin kayak menurut kalian ini artinya apa guys? Coba aku nanya sama kalian.
Iya aku tuh suka pengen nangis kalau misalkan bawain lagu ini. Rumit nih, ada yang bilang artinya rumit. Iya betul banget. Kayak mungkin di keseharian kita tuh sering lupa sama orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar kita. Cuma orang itu tuh kita ngerasanya tuh lupa aja gitu. Siapapun itu yang mau dilupakan tuh berarti sosok yang sering kita lupakan mungkin. Lanjut. Di dalam jiwa siapapun itu. Yang mudah dilupakan di keseharian yang kita jalani. Saat hati cemas dan terjatuh di hari yang dingin, dan saat diriku sedang tersandung, ku akan bangkit dengan semangat muda. Suatu saat kelemahan ini kan menjadi kekuatan. Nah ini, saat hati cemas dan terjatuh di hari yang dingin, ya berarti kan ini sesuai sama liriknya ya. Kita sering cemas, terus kita sering jatuh gitu kan. Jatuh dalam hidup maksudnya, bukan jatuh kesandung ya. Ya jatuh kesandung juga boleh sih. Dan saat diriku sedang tersandung, ya ini juga ada. Misalkan kayak kita biasa hidupnya mulus tapi tiba-tiba kok kesandung nih. Misalkan kesandung ada suatu musibah misalkan. Banyak sih tersandungnya ini. Terus kok akan bangkit dengan semangat muda, ya kita berarti bangkit dengan semangat muda. Sebenarnya lagu tuh sedih dan warming banget sih, menurut aku kayak warm banget. Karena apa namanya, ya dia itu meskipun lagunya tuh kedengarannya sedih, tapi artinya tuh ya kayak orang yang lagi struggling gitu, orang yang mau struggling maksud aku. Dan orang yang mau, orang yang mau survive sih aku lihatnya. Kayak saat hati cemas, dia udah cemas, dia jatuh, dia tersandung, tapi dia kayak ku akan bangkit dengan semangat muda. Kayak ya gue bakal bangkit coy, meskipun gue terseok-seok juga gue mau gitu, gue mau bangkit gitu. Suatu saat kelemahan ini kan menjadi kekuatan. Itu berarti kayak ya lemahnya gue selama ini tuh, gue yakin suatu saat tuh bakal jadi kekuatan juga buat gue. Kayak meskipun gue punya kelemahan, ya itu juga yang bikin gue makin kuat gitu. Karena gue sadar kelemahan gue gitu. Ya gak sih? Coba ya kita lanjut lagi. Interlude. Bukan dari aku bisa maka di tempat ini. Aku serasa diajari arti kesungguhan. Oh ini sama aja kak. Sama aja guys, sama yang tadi udah kita bedah di awal. Mimpi harapan dan masa depan kan ada di sini. Jiwa dalam Rumput liar itu dengan kokohnya membimbing diri ini. Suara saat bayangan ini overtune. dan kalian yang Ku sadari sedang bergoyang dengan rendah hati di dalam jiwa. Siapapun itu yang mudah dilupakan di keseharian yang kita jalani. Saat hati cemas dan terjatuh di hari yang dingin, dan saat diriku sedang tersandung, ku akan bangkit dengan semangat muda. Suatu saat kelemahan ini menjadi kekuatan. Dulu pas masih ada akustik, kita sering bagi suara, kalau misalkan kalian sadar. Sering bagi suara, aku selalu bagian rendah, terus karena Dila bagi yang pecahan tinggi. Ya, jadi buat semuanya yang mungkin lagi, perutku sakit lagi. Perutku tuh kayak ngilu gitu tiba-tiba. Buat semuanya yang lagi merasa cemas atau kecewa, ya kuat aja dan harus punya kekuatan untuk bangkit. Semangat guys.
Jadi 24,2 FM ini ceritanya karena aku lahir 24 Februari. Kebetulan Art lahirnya 23 Februari. Nah sumpah ini aku gak bohong guys. Nah, oh ya kita udah kelar bedah lagu JKT48. Kalau hari ini kita membedah tanpa mono caching, Kedugaan Hati dan di Lyon. Nah guys, ngomong-ngomong tentang ulang tahun Acie jodoh, tapi tuh sebenarnya ya Pisces tuh gak bisa sama Pisces juga. Karena gak tahu sih, aku sebenarnya gak pernah baca apakah Pisces itu cocoknya sama siapa. Cuma kayak aku mikir gimana kalau ada kayak otak yang sama, maksudnya enggak, ya beda sih pasti setiap orang tuh beda-beda, tapi beneran Art tuh lahirnya tanggal 23 Februari 1994. 4 apa 3 ya? 4 deh kayaknya. Terus kayak karena aku merasa aku tuh Pisces dan menyebalkan gitu. Dan aku merasa kalau semua Pisces itu pada dasarnya menyebalkan, cuma beda-beda aja. Apa tuh namanya? Tipenya gitu. Karena kan Pisces itu kita hewan di laut kan, maksudnya kita sign-nya itu kayak ikan, terus ya pokoknya segala macam di laut lah ya. Terus aku Piscesnya itu kalau misalnya Karona itu mungkin dia Pisces lele ya, kita sempet ledekin dia, lu Ki Pisces lele dah lu gitu kan. Terus kayak dia tuh Pisces yang gak annoying, dia tuh Pisces yang gak rewel gitu, yang gak rese istilahnya ya, kalau agak lebih frontalnya lagi ya. Terus kayak dia tuh juga tidak sensitif ya guys, ya sangat tidak sensitif juga gitu. Gak boleh ngomongin orang. Nah kalau misalnya aku tuh merasa aku adalah Pisces Piranha gitu. Karena apa? Ya karena menurut aku, kenapa aku tuh aku tuh menyebalkan banget. Bahkan aku merasa emang aku tuh orangnya nyebelin banget, parah banget. Separah itu guys. Kak Vini, Kak Friska, Kak Bibi juga Pisces memang. Dan emang nyebelinnya tuh beda-beda gitu. Aku nggak tahu sebenarnya ada Pisces lele atau enggak. Cuma kita sering ledekin Karona aja, lu Pisces lele dah katanya gitu ya. Nah aku tuh Piranha karena emang aku ngerasa kayak aku tuh sensitif. Terus kayak terlalu peka. Tapi kayaknya juga gak peka guys kalau aku tuh. Terus kayak ya Pisces deh, pokoknya kayak bener-bener apa ya, suka banget ngobrol sama orang, suka banget bersosialisasi. Cuma terkadang tuh kayak nutup diri gitu. Kayak ya udahlah gue udah cukup nih jadi badutnya gitu. Gitu loh. Pisces teri ada nggak? Nggak tahu ya kak, Pisces teri. Nah kalau Art itu dia Pisces guys kebetulan. Aduh kenapa dia lahirnya 23 Februari sih Art? Ntar kita bisa berantem terus setiap hari. Enggak sih, maksudnya kayak gak bisa, Pisces tuh disatuin tuh gak bisa. Aku bisa bilang sebagai seorang Pisces, aku merasa kayak Pisces adalah the best zodiak. Karena Pisces itu mempunyai hati yang lembut, sumpah serius deh, aku tuh ngerasa gitu ya. Kayak misalkan di luarnya terlihatnya gak peduli, tapi dia tuh peduli banget. Terus Pisces tuh setia banget, tapi Pisces itu adalah annoying juga sih. Tapi ya kalau misalkan dibandingin sama zodiak lain tuh mungkin kita gak annoying banget ya sih. Berarti gak jodoh sama PR, ya udah gak apa-apa. Kebetulan Earth sama kayak aku tanggalnya, oh my god, gelut seru tahu. Aduh kasihan anaknya gak sih, kasihan Marvel. Aku sih Pisces ikan asin, ya ampun. Self claim enggak kak, tapi beneran weh. Dan iya bener banget nih kata adanya Pisces, jangan pernah puji Pisces ntar gede kepala. Sebenarnya aku nggak bisa bilang sih apakah cuma Pisces doang yang kayak suka dipuji atau semua zodiak. Karena menurut aku semua manusia pasti suka dipuji nggak sih? Maksudnya kayak ya, maksudnya Pisces itu suka dipuji, kita suka banget dipuji. Cuma bukan yang kayak haus pujian gitu loh, yang kayak gue fake demi gue mendapat pujian gitu, enggak gitu. Nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan Pisces gitu nggak sih guys? Atau mungkin orang-orang gitu nggak sih? Tapi emang iya Pisces suka banget dipuji. Kalau misalkan dipuji tuh kayak ngerasa yes girl,
Yeah, that's I am. Aku Pisces tapi bodo amatan sih. Wow, kamu keren sih. Kebanyakan Pisces tuh banyakan overthinking gak sih? Kayaknya ngomel-ngomel is love language buat Pisces. Kebanyakan ya. Dipuji dikit kegeeran. Aku tuh orangnya tuh suka kegeeran weh. Aku tuh suka tiba-tiba mikir. Nah kebanyakan itu kan orang mikir dia kayaknya suka sama gue deh. Enggak, kalau balikannya dia kayaknya gak suka dia sama gue. Terus nanti diingetin sama temanku kayak aduh kayaknya kegeeran deh sis, padahal dia biasa aja kali gitu. Jadi kayak ampun. Pisces tuh sangat overthinking, atau enggak manusia itu overthinking, bukan zodiak-zodiakan ya. Dipuji dikit tumpengan gak tuh? Kalau weton kamu apa sih? Weton tuh apa sih guys? Kayak Rabu Wage gitu ya? Iya, tau apa sih guys cara ngecek weton di mana guys? Punya teman yang overthinking itu nggak enak banget ya, tapi aku kadang overthinking sih. Manusia pasti overthinking. Kenapa kalian pada jawab iya? Emang tadi aku ngomong apa? Oh iya bener, Rabu Wage. Cek aja di Google. Ada di web sis. Oke, aku mau cek di Google sebentar ya guys. Kenapa gue nyetel diri gue sendiri tuh, kan emang Pisces tuh emang agak narsis sih. Oke, kita stop bahas Pisces. Kita lihat di Google. Wait. Bentar ya guys. Mana sih Chrome? Chrome, kenapa kamu suka hilang ya kalau dicari ya? Oh iya ketemu. Cek weton. Emang weton tuh nggak boleh disebut ya? Ini kata Kak Ruby katanya jangan disebut weton kamu sis, gak baik gitu guys. Oh jangan dikasih tahu. Oke. Gak jadi. Oke. Oke Kak. Terima kasih sudah ngingetin ya Kak. Berarti sekarang kita ngapain? Kita itu aja gak sih? Kayak kita cek ramalan hari ini. Aduh enggak. Kita fun fact. Aduh. Perutku. Aduh. Oke. Perutku tuh bukan kayak pup. Kenapa aku ngomong pupi? Ya udah lah ya, nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar Tuhan Yesusku. Kenapa ya aku ngomong kayak gitu? Maksudnya bukan kayak pengen ke toilet gitu, cuma aku ya udahlah, nggak apa, manusiawi nggak sih? Ariana Grande juga gitu nggak sih? Art juga lah pasti. Bukan kayak yang sakit perut untuk ke toilet gitu loh guys, tapi kayak yang sakit perut tiba-tiba tuh dia tiba-tiba kayak cuma halo aku datang terus pergi. Terus nanti aku datang lagi, terus pergi. Jadi kayak cuma yang kayak muter-muterin perut doang, cuma kayak kerak terus hilang gitu. Dan ngilunya tuh beda sama ngilu sakit perut mau ke toilet gitu. Kayak sakit nyeri, ya bener. Tapi aku hari ini udah kurang banget sih makan sambelnya. Aduh, gak asik banget nih. Aku tuh nggak berani minum obat kalau diare gitu guys, soalnya kayak aku takut aja salah minum obat. Kayak aku tuh sebenarnya nggak tahu ini tuh diagnosanya tuh apa gitu. Kayak aku merasanya cuma kayak sebenarnya ini udah nggak bolak-balik toilet kayak kemarin sih, udah mendingan banget gitu. Hari ini nggak bolak-balik samsek gitu. Cuma dia kayak kadang tiba-tiba muncul kayak cuma tomat terus hilang, terus kayak kerok lagi terus hilang gitu sih. Tapi aku udah sedia obat diare, terus kemarin juga aku sempet minum
ada kali 3 tablet abis aku makan juga sesuai anjuran. Terus ini juga aku udah sediakan kalau misalkan kalian bisa denger. Ini ada bunyi kertas, ini adalah obatnya. Ini pemuncul perutnya bunyi teot. Iya. Ntar aku konsultasi deh kalau misalkan emang gak sembuh-sembuh. Aku tuh minum vitamin loh guys. Aku minum vitamin terus. Terus kayak aku merasa aku gak pernah jajan sembarangan juga. Jadi kayak kenapa sakit aku di perut gitu. Ya udah sih gak apa-apa. Kamu habis makan asam atau pedas? Iya sih, hari Sabtu kemarin tuh, hari Jumat tuh aku tuh kayak gak enak badan gitu kan. Gak enak badannya tuh bukan gak enak badan yang kayak demam, enggak, cuma kayak greges. Ngerti gak sih greges, kayak aduh nih badan gue kayak mau sakit nih. Terus langsung aku gas reject win. Aku langsung minum reject win, langsung tidur aku gak malam juga. Abis itu besokannya aku salah, aku tuh sore-sore maghrib gitu aku beli bakso, tapi aku banyak pakai cuka sama pakai sambal ya. Jadi tuh udah besokannya tuh waduh keputer-puter tuh perutnya yang kemarin itu Minggu. Terus hari ini udah lumayan banget sih, karena emang langsung aku jor-jorin minum obat juga kan. Iya, aku bakal istirahat yang cukup, kalian juga istirahat yang cukup ya. Kaskes castes. Aku suka banget guys. Aku suka banget makan cuka. Minum cuka. Kurang-kurangin stres sih, iya. Iya, aku gak stres sih guys. Tapi aku nggak makan cuka. Maksudnya kayak aku tuh makan cuka tuh misalkan kayak kalau bakso aku pasti kasih cuka dikit gitu. Yang kuah-kuah suka gitu aku. Tapi aku udah kurangin sih, kayaknya emang aku harus kurangin sih kalau nggak mau kayak lebih parah dari ini. Makasih ya semua yang udah ingetin aku. Kurangi halu coba, nggak bisa kan, ntar aku tipes. Emang Pak Jokowi hari ini ulang tahun? Iya, aku nggak pengen sampai usus buntu. Gimana dong, takut. Happy birthday Pak Jokowi. Pak Jokowi Gemini ya. Iya. Habis ini aku konsul guys, langsung cus. Terima kasih semuanya. Aku udah punya sih aplikasi Halodoc. Maaf. Aplikasi Halodoc. Itu ngomongnya aplikasi Hi Doc. Aku juga udah punya. Aku pernah beberapa kali konsultasi juga. Waktu itu pernah sakit mata. Banyakan sakit mata aku. Amin, gak kenapa-napa dalam nama Yesus. Dok partner Gojek, gak apa. Hai dok, banyak dokter ganteng gak? Ih gak tahu kak. Woi gila banget sih kalau misalkan gue konsultasi tapi tetap milih-milih dokter ganteng. Waduh Tuhanku, nggak. Puji Tuhan aku nggak sampai gitu sih. Cuma kayak ada sebersit ingin kayak gitu, tapi nggak sis, coba yang waras gitu. Lo sakit sis, waktu itu aku mikirnya gitu. Kenapa aku mental mulu? Oh ya, aku bacain dulu nih yang ada di podium. Ada Vegeta Sang, ada Kak Havits, ada Kak Akustik, ada Kak Peyek, ada Kak
ada Kak Baekwan, ada Kak Galuh Pratiwi, ada Kak Saga, ada Kak Kaze, ada Kak Kesayangan, ada Kak Rana, ada Kak Ipul, ada Kak Kausan, dan Kak Ziza. Kalau milih dokter jodohku bertemu di Haidok, enggak dong, ya kali dong. Ya Allah janganlah, iya kan guys, kalau misalkan kayak milih dokter tuh kayak buset, lu lagi sakit tuh sempet-sempetnya gitu. Taunya dokternya mirip Earth. Nah ini gila sih kalau misalkan Art pakai seragam dokter. Tuhanku, dok saya sakit. Kamu gak sakit mbak? Kebetulan saya sakit dok. Kamu gak sakit, kamu bisa meninggalkan ruangan ini. Terus enggak dok, saya pokoknya sakit. Ya jangan dong. Tuh kan aku tuh gak bisa guys, kalau gak halus sehari aku bisa tipes sumpah. Kalau aku suatu saat tipes amit-amit jangan baik, berarti aku itu gak halu. Jodoh gak ada yang tahu pi, emang bener jodoh kagak ada yang tahu. Tapi kan kalau mini dokter ganteng apalagi pas lagi sakit tuh kayak maaf kagak ada akhlakles, kayak akhlakles banget gitu weh. Memaksakan diri untuk sakit, bener kan? Iya gak sih? Kayak banyakin halu biar strong. Mamaku dulu pasiennya bapakku lo, sumpah. Ya enggak dong, jangan gitu dong. Ntar kalau misalkan gue beneran bener-bener ya salah kalian ya. Duh, tidak Siska, jangan pernah kamu ada keinginan Siska untuk memulai. Milih-milih bisa-bisa lo masuk UGD dulu, amit-amit kak, ya Allah, amit-amit jangan bayi. Tuh kenapa sih kalian tuh malah manas-manasin ya? Ya gak apa-apa lah, gak ada yang tahu. Kan siapa tahu kalau beneran gak apa-apa udah. Semoga Siska jadi dokter. Aku tuh bingung, kayak gue tuh orientasinya tuh apa sih? Kayak, woi ini kenapa gitu? Kenapa kayak semuanya tuh mendukung keinginanku untuk halu gitu. Kenapa kalian tuh sangat suportif? Suportifnya bahkan lebih banyak buat halu daripada Sosenkyo nih. Mohon maaf banget nih. Bercanda sayang. Kagak apa-apa, semua punya rezeki masing-masing yoi. Gini, coba suportifnya tuh dieratkan lagi, terus digunakan pada saat yang lebih event besar gitu, misalkan kayak Sosenkyo misalkan. Sebel. Iya, aku tuh makasih banget, kalian tuh bener-bener bikin aku happy. Kayak kalian bahkan ada loh beberapa orang yang kayak ngusir aku gitu loh, kayak udah lu ke Bangkok aja, gue doain sih supaya lu bisa ketemu kesayangan lo, gue seneng banget sih kalau lu ke BNK gitu. Dalam hati tuh kayak ini tuh keberadaan gue tuh masih dipengenin atau enggak sih gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Konten baru halu dok, waduh, bisa jadi cong. Misalkan di Haidok tiba-tiba buka ada konten halu dok tuh buat kayak orang-orang misalkan yang buat nanyain tentang cinta, dokter cinta, psikologi tentang cinta, atau misalkan yang nemenin kalau misalkan sepi, ya itu mah kalau gitu buat apa daftar Haidok ya? Kagak jadi. Bahagiamu adalah bahagia kita, ya ampun guys, kalian bahagia juga aku bahagia sih. SSK nanti hadiahnya duet sama Art, demi Allah mau. Jangan sih, sama dokter sering ditinggal belajar. Cia elah pengalaman Itu mah namanya video call JKT48. Tapi ya video call JKT48 mah kagak ada tuh yang nggak tahu sih. Maksudnya ya kayak temen aja nggak sih kita? Aku pernah disuruh istighfar sama dokter Haidok. Kenapa?
konsul sama member. Nah, ngomong-ngomong video call, kebetulan besok tuh aku ada video call di sesi 1, 2, dan 3. Karena sesi 2 dan 3-nya itu aku tuh udah sold out, terima kasih semuanya. Masih ada sesi 1 jam setengah 5 sore. Dan kalian masih bisa dapetin tiketnya juga. Kalian tuh bisa ngomong-ngomongin tentang Haido. Kalian tuh juga bisa konsultasi ke aku, apalagi masalah percintaan ya. Meskipun aku gak punya pengalaman dan emang tidak sedang dalam hubungan percintaan kebetulan, tapi karena membaca AU dan emang punya banyak pengalaman di dunia fangirling yang semu ini, aku punya banyak sekali pandangan tentang cinta gitu. Jadi kalau misalkan emang kalian yang mungkin cintanya semu atau cintanya tuh jauh dan tidak mudah digapai, kalian boleh banget langsung konsul ke aku. Karena aku bakal memberikan solusi juga yang sedikit gak berguna sih sebenarnya. Cuma kayak at least itu make you happy lah, a little happier gitu. Kalau misalkan gak bisa bulan ini, masih aku tunggu bulan depan selagi aku masih di JKT48. Oke, aku gak akan ngomongin itu lagi karena ntar jangan ngomongin graduate, jangan ngomongin tentang itu. Ya, aku gak akan ngomongin tentang itu. Muah. Halo dok, bener juga. Kalau ada pertukaran member BNK48 dukung Siska. Biar apa? Biar member BNK48-nya kesini. Seneng ya kalian ya. Seneng. Ada yang cakep, ada yang cantik, jelita, mulus. Kesini. Terus ntar akunya kesana. Iya kalau mereka pada mau coy. Itu mereka semangat-semangat tuh aku dijulitin di sana gimana weh. Kalau udah di BNK48 pasti udah gak bisa halo lagi. Oh jelas. Hello udah DM-DM-an kali. Kayak hi Pimeo, today I'm gonna perform at T-pop stage. Do you MC? Are you be an MC? Lo jadi MC gak Miu di T-pop stage Miu gitu. Iya bro, gue jadi MC. See you there, see you. Wes, cong. Terima kasih ya idenya. Ke Bangkok pas pensiun aja sis ikut suami. Woi, aku tuh jadi bayangin. Enggak, udah aku nggak mau halu. Enggak, ntar aku tipes kalau nggak halu. Halo dok, hostnya Eli Siska. Wow, menarik guys. Coba bilang ngejot. Kacau sih kalau hostnya aku sama Eli, kacau. Itu orang gilanya gila beneran weh. Kalau aku tuh mungkin kayak halunya itu tentang omongan gitu ya. Kalau Eli tuh gerakan loh. Dia gesek gerakan badannya juga ikutan loh. Bisa tangannya tuh bisa melewat-melewat gitu. Aku gak bisa nyontoin weh. Crowded, tapi emang kalian beneran mau guys kalau misalkan bikin konten halu, coba ajuin ya. Aduh aku tuh seneng banget haluku didukung oleh kalian semua. Halunya to the bone, bukan lagi kak. Sampai salto juga. Tuh kayaknya Cili, iya emang sedikit sih, sumpah lucu banget. Tapi Eli tuh bener-bener mood booster banget. Kayak dia tuh tiba-tiba pas latihan tuh bisa tiba-tiba bisa berubah aja gitu tingkahnya. Oke. Dia sangat ekspresif sekali sih bener. Bikin mood naik. Apa sih, gue ketawa lu so imut banget. Tapi itu gak imut sih. Kalau imut ini kayak kuntilanak.
Gimana dong? Ntar buatin kaos haludok. Wih, nice idea, gila. Idea by you, by yours truly. Pimak 20. Ih, mantap banget. Pimak pertama itu kan film horor Thailand ya guys. Horor komedi itu lebih banyak komedinya. Komedinya 95%, horor 5%. Pimak itu yang main kan Davika ya, season 1. Nanti tahun depan ada season 2 yang main Francisca. Wih, Davika Francisca. Wih, udah mirip namanya loh. Yang agak nggak mirip cuma nasibnya aja belum setara. Pronouns bahasa Thailand sudah sampai mana Pi? Kebetulan nggak ada sampainya Kak, kebetulan. Karena emang aku nggak belajarin, maksudnya kayak emang nggak belajar banget sih. Cuma kalau misalkan ngafalin lirik lagu aja aku bener-bener belajar banget artinya gitu sama pengucapannya. Ha. Lagunya serasa lagi istirahat perang dunia kedua. Oh iya ya, ini aku tuh setelnya ini apa, dia tuh the best jazz song of all time. 50 unforgettable jazz classics. Jadi dia yang klasik-klasik 60-an, 70-an. Aku lagi bersihin meriam barusan. Oh aduh. Tapi dia tuh kayak itu banget sih, calming banget sih. My Funny Valentine. Oh, that's my favorite song tuh. Coba kita setel My Funny Valentine. Funny Valentine-nya Ella Fitzgerald. Frank dong. Kita dengerin yang Om Frank. My funny Valentine. Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Iya, jadi kangen Jazz Koshokai. Oke, nah tunggu teater lagi ya guys. Is your figure less than Greek? Ngomong-ngomong tentang tadi ada yang bilang apa namanya, lagunya kayak istirahat perang dunia. Aku tuh suka loh kalau film-film perang gitu. Tapi aku nggak suka pas lagi berantem ya. Sementara lagu kalau film perang itu 80% ya war nggak sih ya? Ya dia tuh perang gitu. Cuma aku tuh sukanya tuh kalau nonton film perang tuh suka kayak pas lagi mereka siap-siapnya. Terus pas lagi mereka kayak lagi ngobrol di base campnya sebelum kayak berangkat, aku suka gitu. Cuma kalau pas udah mulai perang-perangan itu yang kayak ada yang banyak yang maaf meninggal gitu, kayak nggak enak aja liatnya. Iya sih, film perang kan itu intinya. Perangnya apa pemainnya. Nah, kemarin tuh aku nonton, nggak kemarin sih, udah lama. Aku nonton 1917 yang main tuh Richard Madden. Ada Benedict Cumberbatch. Terus aku nonton Shawshank Redemption. Ya ini bukan perang sih, tapi aku tiba-tiba ngomong aja. The Raid aku gak nonton jujur.
takut lihat tonjok-tonjokannya. Gitu loh. Oh, aku juga suka lagu ini dari Om Frank. Aku pernah nyanyiin lagu ini waktu itu lagi kayak ada gathering perusahaan gitu sama JKT. Ini sebelum COVID sih, udah lama banget. Terus aku nyanyi sama kayak CEO-nya, nggak tahu itu CEO-nya deh kayaknya, atau misalnya kayak ada ya seorang petingginya di perusahaan itu deh. Terus aku nyanyi duet lagu ini. Itu private sih, private jet. Maksudnya private event. Apa sih judulnya ya? Ah, ini dia. Maaf banget. That means I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, to few to mention, I did. I did what I had to do. I saw it through without extension. I planned each charted course Each careful step along the way, and more, much more than this. Apa? I did it my way. Oke, karena spesial, aku mau nyanyiin tapi pakai instrumen buat kalian. Aku lagi rebahan guys, sumpah ini enak banget ya sih rebahan. Sambil ngejazz ini kali ya. Kita nyanyi My Way-nya Om Frank Sinatra. Kenapa gini, mohon maaf. Ini deh kayaknya. Nah, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, oh, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Oh, I did what I had to do, and so it's true without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it
it all, and I stood tall. I did it my way. I've laughed and I cried. I've had my fear, my share of losing. Oh, and now as tears subside, I find it all. Oh, it's so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who needs. The record shows I took the blows and did it my way. Oh. Yes, it was my way. Yay. My Way by Frank Sinatra. Gimana guys? Hope you like it. By the way, terima kasih semuanya buat hari ini. I'm really happy today. Hari ini kita bentar aja ya. Aku ngebacain dulu yang ada di podium. Ada Japanese J, Fujita-san, terima kasih banyak. Ada Kak Akustik juga, terima kasih. Ada Kak Galuh Pratiwi, ada Kak Hafiz, ada Kak Kasayangan, ada Kak Rana, ada Kak Kaze, ada Kak Saga, terus ada juga tadi Kak Pisiska, ada Kak Bakwan, ada Kak Ipul, ada Kak Altsagia, dan ada Kak Khalid Sang. Terima kasih semua buat hari ini. Kita capture dulu ya, meskipun gak bisa ya, tapi ya udahlah ya. Gimana caranya? Oke, aku tahu gimana. Dan semuanya, terima kasih semuanya. Support you always. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan juga ya guys. See you besok di video call. Dadah. Muah muah muah. Good night.